Assalamualaikum teman-teman. Ya, sebagian orang mungkin berkata bahwa diam adalah emas. Ya, dan sebagian orang juga mungkin akan mengatakan bahwa dengan diam itu merupakan salah satu sikap yang elegan. Tetapi Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang manusia yang termulia, seseorang yang dijamin surganya, ya mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahun kemarin Mas Alid saya haji, rambut saya ini tawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli 100.000 dolar. Masya Allah ya, rambut beliau ditawar ya 100.000 dolar teman-teman. Ya, rambut ya, rambut Gus Miftah itu bernilai 100.000 dolar. Itu sama dengan 1,5 Kalau miliar. kita rupiahkan ya teman-teman, dengan mungkin kurs 1 dolar itu sekitar 15.500 ya pada saat itu. Atau sekarang menyentuh di angka 16.000 ya, mungkin ya sekitar 1,5 miliar teman-teman. Gus, tahalul dipotong habis, rambutnya saya bawa pulang, saya bayar 100.000 dolar. Rambut atas. Ini. Ya, saya bingung teman-teman, saya harus mau ngomong apa ya. Ya, Masya Allah, ya jika ini memang beneran. Yang menjadi pertanyaan besar adalah itu orang mau buat apa rambut Gus Miftah? Ya. 100. Maksud kok jangan kok rambut bawah, apalagi dasi gitu. Mulai ya, mulai menggiring ya, pikiran kita traveling ya ke arah-arah cabut teman-teman. Selain kita dituntut untuk ya berkata yang baik, ya kalau tidak minimal kita diam. Juga kita ini ya dituntut agar bagaimana kita ini bisa menghargai ya profesi orang lain dan tidak merendahkan profesi orang lain teman-teman. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dan ada lagi video teman-teman di mana video ini sangat-sangat membuat kita ini ya Allah geleng-geleng kepala teman-teman. Ya, lagi-lagi seorang Gus Miftah. Jadi di video ini teman-teman ya, terlihat seorang Gus Miftah ini itu menghadiri sebuah acara talk show lah, yakni seorang host itu merasa menyesal, bahkan bertanya-tanya, ya ini kok bisa ada bintang tamu yang modelan seperti ini datang. Ya bahkan host tersebut ya, yang menjadi host tersebut di acara itu mengatakan sebenarnya bintang tamu ini itu nggak ada dalam list loh, nggak ada dalam list sebagai bintang tamu. Lah ini kok kenapa bisa ada? Ini kesalahan siapa ini? Ya artinya kesimpulannya teman-teman, host ini tuh menyesal menghadirkan seorang, atau lebih tepatnya menyesal hadirnya seorang Gus Miftah di acara talk show tersebut teman-teman. Jadi pekerjaan Anda ini apa sebenarnya? Kita nggak punya pekerjaan. Kita nggak punya pekerjaan. Karena bagi saya dakwah itu bukan profesi. Tapi karena saya punya pesantren, orang manggil saya ustadz, manggil saya kiai. Tapi karena saya punya pondok pesantren, orang memanggil saya ustaz, orang memanggil saya kiai. Jadi memang teman-temannya gampang sekali memang kita itu untuk disebut sebagai seorang ustadz atau kiai. Ya cukup punya pesantren, dikatakan Gus, dikatakan ustadz. Ya padahal keilmuan agamanya ya masih sangat-sangat jauh teman-teman. Walaupun saya lebih nyaman tunggu. Langsung dipotong pembicaranya oleh host ya. Dakwah itu bukan pekerjaan. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi diralat teman-teman ya. Jadi ya orang ini ya, Pak Miftah ini meralat. Sudah kita dengar tadi di awal beliau mengatakan dakwah itu bukan pekerjaan. Begitu ditanya ulang oleh hostnya, kemudian jawaban dari Gus Miftah itu berbeda. Saya katakan dakwah itu bukan profesi katanya. Artinya ini orang ya mencela-mencela teman-teman. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu mencela-mencela. Ya, nggak berpendirian lah, ya berubah-ubah gitu. apapun profesinya harus berdakwah. Pekerjaan. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke. Kemudian Anda punya pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren gara-gara Artinya beliau ya memiliki sebuah prinsip teman-teman ya, betul-betul beliau itu berdakwah pure ya karena memang beramal dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Ya, sebab beliau mengatakan tadi ya, dakwah itu bukan profesi. Ya, tetapi apapun profesi harus kita berdakwah. Oke. Artinya tujuan utamanya kalau orang sudah memiliki prinsip seperti ini berarti ya, tujuan utamanya ya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ya hiruk pikuk ataupun segala kenikmatan dunia teman-teman. Atau bisa kita simpulkan materi dunia. Ya. saya punya pesantren dipanggil kiai. Gini. Anda mau meyakinkan saya bahwa Anda kiai. Saya tidak gampang diyakinkan, apalagi dengan penampilan seperti ini. Penonton juga pasti yakin mana mungkin kiai tampilannya seperti ini. Hostnya ragu teman-teman ya.
Nah, saya termasuk geng yang berbodi atletis tapi hati teletabis. Ada saja ya. Memang ya Gus Miftah itu terkenal selalu saja ada hal-hal ya perkataan-perkataannya ya. Artinya senang berpelukan. Senang berpelukan. Iya. Berpelukan dengan para pendosa. Oke. Ya. Jadi ini serius ini. Jadi Anda biasa Serius nih ya hostnya menegaskan ya. dipanggil Gus Miftah. Ya. Pekerjaan yang ngurusi santri. Pekerjaannya ngurusin santri ya teman-teman. Ya. Ngurusin santri. Jadi Anda benar-benar punya pondok pesantren. Saya alhamdulillah ada pesantren dengan 200 santri semuanya free. Masya Allah. Ya Gus Miftah teman-temannya ternyata memiliki pondok pesantren dengan santrinya itu berjumlah kurang lebih 200 santri. Dan yang luar biasanya adalah semuanya free. Kata Gus Miftah teman-teman. Ya, Masya Allah. Harus kita apresiasi kalau hal ini memang baik teman-teman. Ya. Nah, Semuanya free semuanya dari free. berbagai latar belakang. zaman sekarang orang dengan tampilan-tampilan seperti Anda ini harus diuji dulu. Iya. Bahwa apakah benar Harus dibuktikan. harus dibuktikan. Harus Nah, dibuktikan teman-teman ya. Harus dibuktikan perkataan Gus Miftah ini apakah memang benar atau tidak. apalagi saya dengar nih, Hmm. Anda sering keluyuran ke tempat-tempat hiburan, Iya. ke malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di malam, di Iya. tempat-tempat yang tidak layak lah. Ya, Sebenarnya bukan tidak sebagaimana mestinya lah seseorang pendakwah harus berada di situ. Oke. keluar sih. Apa? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Ya Allah. Ya. Ada saja. Ya. Inilah sosok Gus Miftah. Ada saja kata-katanya seperti itu ya. Puskesmas katanya. Ya, pusat kesenangan mas-mas. Coba kita ulang teman-teman ya. Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Nah ini kan, saya udah mulai nyesel. Nah, ya, hostnya nampak kesel teman-teman ya. Bisa kita saksikan dari intonasi nadanya juga itu sudah kita ketahui. Ya. Jujur aja saya mulai nyesel ini. Jujur aja ya, saya udah mulai nyesel nih hostnya ya. Ya, siapa yang undang Anda sebenarnya ini? Khilaf kayaknya. Siapa yang undang Gus Miftah sebenarnya ini? Tim kreatif khilaf. Dalam daftar itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Wah, itu dalam daftar sebenarnya nggak ada. Tetapi kok bisa ini Gus Miftah ada di sini teman-teman? Ya. Ya sudahlah, udah ada di depan mata. Jadi betul itu Anda suka masuk ke Ya Allah ya Rabb. Ya, sudah kita saksikan tadi teman-teman. Ya. Dan sekarang coba kita ya lihat pembuktiannya. Kalau yang dikatakan tadi Gus Miftah adalah beliau dikatanya menjadikan dakwah itu bukan sebagai suatu pekerjaan atau profesi, tetapi apapun profesinya tetap berdakwah. Ya, sekarang kita coba lihat, kita buktikan teman-teman dengan perbuatan ya jejak digital daripada Gus Miftah yang mempermasalahkan ya persoalan fulus ceramah teman-teman. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak, syukuran. Sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu. Oh, jadi acara syukuran ya ngundang Gus Miftah dan ada juga ngundang penyanyi dangdut teman-teman. Saya ngaji 1 jam. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, Gus Miftah ngaji 1 jam, oke. Kalau saya acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang saya 75 juta Gus Miftah teman-teman. kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas. Kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Oh, oke. Ya jadi ya. Buka titik, Jos, 150 juta. Jadi Gus Miftah ini teman-teman ya merasa ya kurang terima ya. Karena penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu itu dapat 150 juta honor. Sedangkan Gus Miftah ya dirinya ya Pak D Taim ini yaitu ngaji sudah 1 jam ceramah itu cuma dikasih 75 juta. Cuma ya bagi seorang Gus Miftah cuma. Ya, jadi bagi Gus Miftah itu merasa kurang teman-teman. Makanya dikembalikan. Ya. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Ya, karena cuma nyanyi 5 lagu dapat 150 juta. Oke. Saya nggak mau. Ya nggak mau katanya. Nggak mau 75 juta. Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Udahlah nggak usah kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustaz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Senang teman-teman ya, tepuk tangan ya, dapat 200 juta.
Ya, bahkan di atas penyanyi dangdut tadi yang cuma 150 juta. Ya. Jadi teman-teman, ya hal penting yang kita petik ya dari beberapa video ini, yakni bahwa ternyata pernyataan di awal Gus Miftah yang mengatakan bahwa ya, dakwah itu bukan profesi, dakwah itu bukan pekerjaan, tetapi apapun profesinya kita harus tetap berdakwah. Ya ternyata ya, bertolak belakang dengan video ini teman-teman. Seharusnya Gus Miftah yang berprinsip seperti itu, ya apapun profesinya tetap berdakwah dan dakwah itu bukan profesi. Nah seharusnya Gus Miftah sekalipun dikasih misalkan 50 juta ataupun 10 juta ataupun bahkan 3 juta, ya terima saja dengan ikhlas tanpa mempermasalahkan hal ini. Ya karena tujuan kita memang karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bukan mencari ya fulus, bukan mencari ya kekayaan harta dunia. Ya kami pribadi tahu maksud beliau kenapa ya, mengatakan seperti itu. Ya beliau istilahnya mau lebih menghargai yang namanya ilmu, mau lebih menghargai yang namanya kiai. Ya, awalnya di situ saya berusaha husnuzon teman-teman. Ya, tetapi di akhir video ternyata membuat saya ini mental karena beliau dikasih langsung 200 juta dan beliau terima, bahkan ketawa-ketawa dan menganggap bahwa hal seperti itu ya perubahan dari honor beliau bagi beliau itu seakan-akan pencapaian yang luar biasa. Kita bisa lihat tadi ekspresinya bagaimana kan teman-teman, beliau sangat bahagia ya setelah dari 75 juta itu dia menaik menjadi 200 juta. Senangnya kayak minta ampun tuh ya. Jadi dari sini ya kalau kami duga teman-teman ya, kalau kami duga beliau berkata seperti itu kepada pihak panitia ya itu bukan pure karena memang keikhlasan beliau atau ingin bagaimana pihak panitia itu menghargai kiai ataupun ustadz ataupun secara umum orang yang mengajarkan ilmu agama. Bukan, tetapi itu kalau kami duga ya hanya untuk diri beliau sendiri. Ya sebab itu dibuktikan dengan pada akhirnya beliau menerima ya pemberian uang itu dari pihak panitia yang mengundang beliau dengan nilai 200 juta. Ya kan? Andai kan beliau memang pure ingin istilahnya apa ya? Mengangkat derajat daripada alim ulama ya. Karena bagi katanya tadi kan merasa ya nggak layak lah masa penyanyi dangdut 150 juta sedangkan seorang Gus ya itu 75 juta. Ya ini kan seperti itu pure. Otomatis Gus Miftah tidak akan menerima 200 juta itu teman-teman. Jadi dari sini ya bisa kita simpulkan ya kita bisa menganalisa teman-teman. Kita bisa mengambil kesimpulan dari sikap yang dilakukan oleh Gus Miftah. Dan lagi-lagi teman-teman ya video ini semakin ya memperjelas kepada kita bahwa ya sekali lagi kalau kami duga Gus Miftah itu ya memiliki sikap yang mencela-mencela. Ya, tidak memiliki pendirian yang tetap. Hari ini atau hari ini bisa berkata A, mungkin 1 jam yang akan datang bisa berkata B. Tadi mengatakan bahwa yang di pertama itu dakwah itu bukan profesi, tetapi apapun profesinya kita harus berdakwah. Ya, ternyata beliau mempermasalahkan juga ya masalah fulus, ya, fulus ya duit merah yang halus-halus, ya kan? Beliau mengajarkan tentang adab, etika kepada jemaahnya, pendengarnya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita ketahui Gus Miftah dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata atau statement-statement yang ngegoblok-goblokin. Ya. Contoh kemarin Pak Sun Haji dan yang lain sebagainya. Ya kan? Jadi dari ini teman-teman semoga video yang singkat ini lagi-lagi ya menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Ya, agar apa? Agar kita ini lebih berhati-hati dalam hal memilih guru agama. Ya, dalam hal memilih seorang gus, kiai ataupun ulama lainnya ataupun habaib, ya. Dan yang terpenting dari itu semua teman-teman, ya. Kita paham bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan ya kelebihan. Tetapi dari hal itu hendaknya kita ini jangan lupa bahwa yang menjadi tolak ukur seseorang itu baik, ya seorang ulama atau kiai atau gus atau habib itu baik, ya. Itu ditolak ukur lihat dari apa yang ia sampaikan. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ambil itu. Dan jangan ambil keburukannya. Tetapi kalau sesuatu yang ia sampaikan terlihat mungkin yang kita lihat ini baik, yang kita dengar ini baik, tetapi tidak pernah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau bahkan bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran, ya maka jangan kita ambil. Sekalipun itu baik, kita lihat baik teman-teman. Ya, kita lihat baik. Ya sholawat itu baik. Tetapi ketika kita sholawat sambil joget-jogetan, ya agar mungkin tujuannya agar orang-orang lain yang awam itu bisa ikut hadir karena kita menghadirkan konser di situ, ya itu tetap dinilai tidak baik teman-teman. Itu sama saja kita mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, mencampur adukkan kebenaran dan ya, kesalahan. Ya, yang benar, yang hak itu sudah pasti hak dan yang batil sudah pasti batil dan tidak bisa kita campur adukkan satu sama yang lainnya. Jadi kita berdakwah dan ilmu agama ini harus jelas. Putih-putih, ya hitam-hitam. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.